Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian yang berbahagia, alhamdulillah kembali lagi kita akan melaksanakan pembelajaran fikih pada hari ini. Yaitu kita hari ini akan belajar tentang materi yaitu makanan halal. Nah, jadi tentu kita tiap hari memakan makanan yang dikonsumsi kita, apakah makanan yang dikonsumsi kita itu termasuk makanan halal, apakah haram. Nah, tentu di sini akan kita jawab. Nah, kita sama-sama belajar apakah makanan yang kita makan konsumsi setiap hari itu apakah termasuk makanan halal atau haram. Nah, jadi yang pertama itu adalah kita akan mengetahui apa itu arti dari makanan halal. Nah, bisa disimak untuk sekalian yang berbahagia itu di halaman buku halaman 3 silakan dibuka ya. Halaman 3. Jadi arti makanan halal adalah makanan yang boleh dimakan oleh umat Islam. Nah, jadi makanan apa saja yang kita beli, yang kita tukar, itu di warung atau di swalayan atau di pasar dan sebagainya, itu boleh dimakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam Al-Qur'an semua makanan yang baik atau thayyibah adalah halal. Jadi semua makanan itu adalah halal. Hal yang dimaksud dengan baik di sini adalah yang bermanfaat untuk kelangsungan hidup manusia yang menyangkut jasmani, rohani, dan akalnya. Jadi makanan itu halal apabila bermanfaat bagi tubuh kita, bagi jasmani kita, rohani kita, dan akal sehat kita. Nah, tentu makanan yang halal ini akan menjadi semangat kita untuk dalam belajar. Nah, sedangkan makanan yang tidak baik harus kita tinggalkan, harus jangan kita makan, ya. Nah, karena apa? Sebab makanan yang tidak baik dapat merusak organ tubuh kita, bisa mengakibatkan bahkan kematian. Nah, itu. Contohnya apa? Makanan yang tidak baik seperti makanan yang mengandung racun dan zat-zat yang dapat merusak tubuh. Ya, seperti ya narkoba lah, sabu-sabu. Nah, itu bisa merusak organ tubuh kita sehingga kita akan bisa mengakibatkan kematian. Nah, ini. Jadi jangan sampai kita terpengaruh oleh makanan-makanan yang mengandung zat-zat beracun. Nah, apalagi zaman sekarang kan zaman yang canggih modern. Nah, itu banyak sekali makanan-makanan yang dibuat padahal bahannya itu terbuat dari makanan yang bisa menghancurkan tubuh kita. Nah, tentu di sini harus kita eh, tidak kita makan. Nah, kemudian makanan yang tidak baik harus kita makan, tidak kita makan, jadi makanan yang halal dan makanan yang inilah yang perlu kita makan. Sebab makanan yang tidak baik dapat merusak dan organ tubuh bahkan bisa mengakibatkan kematian. Nah, bisa akan kematian. Contohnya makanan yang tidak baik seperti makanan yang mengandung racun dan sebagainya tadi. Nah, sudah Bapak jelaskan tadi. Kemudian selain ada ketentuan lain makanan halal, yaitu makanan halal yang harus diperoleh dengan cara yang halal pula. Jadi makanan halal itu harus makanan yang kita peroleh, kita dapat dengan halal lah. Jangan sampai makanan yang kita peroleh itu haram. Contohnya dengan cara mencuri, mengambil hak orang lain. Nah, itu jangan sampai kita memperoleh dengan cara haram. Tentu walaupun sifatnya halal makanan tersebut, tetapi cara memperolehnya haram, maka menjadi haram pula makanan kita tersebut. Jadi bahkan kita mendapatkan dosa. Ya, sesuai dengan firman Allah di dalam surah Al-A'raf yang artinya dan yang menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka. Jadi apa? Jangan sampai kita memakan makanan yang diperoleh melalui haram lah tadi. Jadi kita jaga makanan kita baik dari segi apa namanya, pembuatannya, bahannya dan sebagainya, dan bahkan perolehannya itu tetap harus halal, jangan sampai masuk makanan haram. Nah, kemudian macam-macam makanan halal. Pertama, makanan halal dari darat, yaitu makanan yang berasal dari darat, contohnya makanan yang disembelih dengan menyebut nama Allah. Jadi harus menyebut nama Allah, bukan nama selain Allah. Kalau selain Allah maka haram. Contohnya apa? Kambing, kerbau, sapi, ayam dan sebagainya. Nah, itu adalah makanan hewan ternak yang wajib disembelih dengan menyebut nama Allah. Nah, tentu itu harus kita laksanakan dengan cara menyebut nama Allah. Nah, dengan cara menyembelih, maka dengan cara menyembelih itu menjadi halal kita makan. Kemudian biji-bijian seperti padi, jagung, kedelai, kacang dan sebagainya. Ini adalah makanan yang
menambah vitamin. Kemudian umbi-umbian seperti kentang, wortel, lobak, ketela, pohon dan sebagainya. Kemudian sayur-sayuran seperti bayam, kangkung, sawi, selada dan sebagainya. Ini membuat supaya tubuh kita kuat lah. Jadi jangan sampai tidak makan sayur ya. Jadi setiap hari usahakan makan sayur. Nah itu. Kemudian buah-buahan seperti anggur, mangga, rambutan dan apel. Nah semangka. Nah kalau Bapak sukanya semangka, ya Bapak makan semangka. Jadi usahakan kalian tiap hari ada makan sayur dan buah-buahan supaya tubuh kita menjadi kuat, sehat, gizinya lengkap. Nah, kemudian selanjutnya adalah yang B, makanan halal dari air. Nah, semua makanan yang berasal dari hidupnya di air, baik air tawar, laut, air asin maupun air payau, itu makanan halal yang bisa dikonsumsi. Pertama, ya hewan yang hidup di air tawar seperti ikan gurame, wah ini ikan yang enak ya. Kemudian belut, lele, kemudian mujair dan sebagainya. Ini adalah makanan yang halal lah, yang ada di air. Kemudian hewan yang hidup di air tawar, kemudian hidup di air asin dan sebagainya. Kemudian hidup di air payau dan seperti ikan bandeng, undang sebagainya. Dan inilah salah satu ikan, ikan bandeng, ikan udang dan sebagainya. Ini adalah makan-makan yang halal kita makan. Nah, jadi ingatlah, jadi cara memperolehnya, bahannya dan sebagainya harus harus halal. Nah, itulah materi kita pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan semangat untuk belajar. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.